Shalom, Devosi 1 Tawarikh pasal 17. Ayat yang ke-16 sampai 27 demikian firman Tuhan. Lalu masuklah Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di matamu ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang. Ya Tuhan Allah, apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu, dan hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini, ya Tuhan? Oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya, untuk mendapat nama bagi-Mu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau, ya Tuhan, menjadi Allah mereka. Dan sekarang ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka namanya akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau ya Allahku telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, keluhan dan ucapan syukur rasanya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari respon kita atas peristiwa-peristiwa yang diizinkan Tuhan Allah terjadi dalam setiap kehidupan kita. Keduanya sering kita panjatkan dalam doa kepada Tuhan Allah kita. Pertanyaannya, manakah yang lebih sering kita sampaikan, daftar keluhan dan permintaan, atau rasa syukur yang melimpah? Firman Tuhan pada hari ini mengajarkan satu teladan. Daud memanjatkan doa syukur atas apa yang telah diperbuat Tuhan Allah bagi dia dan bangsa Israel. Menurut konteksnya, doa tersebut dipanjatkan tepat setelah Daud menerima janji-janji Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Nathan. Itu tertulis dalam ayat 1 sampai yang ke-15. Daud tertegun akan kebaikan Tuhan yang terjadi tak hanya pada dirinya, tetapi juga pada keluarganya hingga generasi-generasi yang akan datang. Di dalam doa syukur itu Daud juga menyadari bahwa segala perbuatan Allah itu bukan karena kebaikan dan kemuliaan dirinya, melainkan sebaliknya karena kebesaran dan kemurahan hati Tuhan semata-mata. Perbuatan-perbuatan besar yang Tuhan Allah kerjakan pada Daud dan segenap keturunannya tidak hanya memberkati bangsa Israel, tetapi telah menjadi kesaksian bagi bangsa-bangsa di sekitar Israel. Perbuatan Tuhan Allah pada akhirnya menjadi bukti kemuliaan namanya pada setiap manusia. Lewat doa, Daud hendak menegaskan agar kebaikan Tuhan Allah itu
tidak membuat manusia menjadi sombong dan merasa diri sebagai orang yang paling baik. Dan seharusnya manusia menjadi makin merendahkan diri di hadapan Tuhan. Siapakah kita sehingga Ia mengingat dan memberkati kita? Apakah jasa kita sehingga kita mengalami penyertaan Tuhan senantiasa? Kiranya doa syukur dari Daud dapat mendorong kita semua sebagai orang percaya untuk senantiasa bersyukur serta mengingat kebaikan Tuhan yang telah dan terus terjadi dalam setiap kehidupan kita. Dengan demikian akan lebih mudah bagi kita sebagai orang percaya untuk melihat penyertaan Tuhan Allah dan meneguhkan pengharapan kita. Meskipun mungkin hidup kita tidak sedang baik-baik saja, bersyukurlah senantiasa, karena dalam rasa syukur itu makin nyatalah kasih Tuhan yang tidak pernah lepas dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.